Polda Metro Jaya menetapkan si kembar Rihana dan Rihani menjadi buronan kepolisian. Keduanya yang merupakan tersangka kasus penipuan iPhone ini dimasukkan ke dalam daftar pencarian orang ataupun DPO. Kasus penipuan iPhone yang melibatkan si kembar Rihana dan Rihani memasuki babak baru. Saat ini Polda Metro Jaya resmi menetapkan si kembar tersangka penipuan iPhone tersebut sebagai buronan kepolisian. Nama si kembar pun masuk dalam daftar pencarian orang alias DPO. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, Polda Metro Jaya telah mengambil langkah-langkah yang pertama yakni menyatukan semua laporan, dan laporan tersebut akan dianalisa oleh tim penyidik. Dan daftar pencarian orang kemarin disampaikan dari penyidik sudah diterbitkan terkait secara teknis, tentunya nanti ini masih bagian daripada analisis karena ini kan mengumpulkan dari beberapa laporan masyarakat yang kemudian disatukan di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Kita sama-sama masih menunggu bagaimana secara teknis hasil dan kemudian juga proses dalam pencarian ini. Trunoyudo juga menambahkan Polda Metro Jaya juga akan membentuk tim dalam penanganan kasus penipuan si kembar ini. Sebelumnya Polda Metro Jaya melalui Direktorat Reserse Kriminal Umum mengambil alih penanganan kasus dugaan penipuan jual beli iPhone yang dilakukan saudara kembar Rihana dan Rihani. Oleh Polda Metro Jaya, keduanya juga telah ditetapkan menjadi tersangka atas dugaan penipuan jual beli iPhone yang membuat sejumlah penjual kembali merugi hingga 30 miliar rupiah. Informasi lainnya, pemirsa, Polda Metro Jaya menangkap 2 pelaku kasus penipuan yang mengatasnamakan perusahaan investasi PT Indodax Nasional Indonesia. Akibat tindak pidana penipuan itu, para korban mengalami kerugian imaterial dan uang mencapai ratusan juta rupiah. Subdit 4 Tindak Pidana Cyber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya menangkap 2 pelaku kasus penipuan yang mengatasnamakan perusahaan investasi PT Indodax Nasional Indonesia. Keduanya berinisial L, 52 tahun, dan B, 22 tahun. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kombes Aulian Syah Lubis mengatakan, L ditangkap di Sulawesi Selatan, sedangkan D ditangkap di Kalimantan Timur. Aulian Syah Lubis menjelaskan kasus ini berawal dari Maret 2023 lalu. Saat itu, pegawai PT Indodax menemukan sejumlah akun media sosial yang mencatut nama perusahaan tersebut. Aulian Syah mengatakan keduanya bukan merupakan satu jaringan yang sama dengan modus yang berbeda. Namun, tindak kejahatan tersebut sama-sama dilakukan dengan mencatut nama perusahaan PT Indodax. Tersangka L menawarkan korban untuk bermain trading kripto dengan melakukan investasi melalui akun Facebook yang dia buat dengan iming-iming mendapat keuntungan besar. Nantinya korban akan mendapat pembagian 20% dari keuntungan perusahaan sebesar 80%. Selain itu, korban juga dijanjikan jika keuntungan dari investasi itu bisa didapatkan dalam waktu 3 jam saja. Tim IT dan security dari Indodax ini melakukan penelusuran melalui beberapa sosial media seperti Facebook, Twitter, dan Instagram, dan juga Telegram terhadap akun-akun yang menyerupai seperti akun media sosial PT Indodax Indonesia. Bapak Oscar dan Bapak William mendapati beberapa akun media sosial Facebook, Twitter, Instagram, dan Telegram yang seolah-olah akun media tersebut adalah akun resmi dari PT Indodax Indonesia, di mana akun Facebook palsu yang bukan merupakan milik PT Indodax Indonesia. Jadi para pelaku ini membuat akun palsu yang seolah-olah adalah akun dari PT Indodax Indonesia. Dari para pelaku, penyidik mengamankan beberapa barang bukti yang berhasil diamankan, yakni 3 unit telepon genggam dan 2 buah buku rekening bank. Dalam melaksanakan aksinya, tersangka L menerima omset hingga 25 juta rupiah, sedangkan tersangka B mendapat 600 juta rupiah. Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara atau denda maksimal 12 miliar rupiah. Dito Rosito, Garuda TV melaporkan dari Jakarta.